Halo semuanya, hari ini kita lagi berada di CIMB Wealth Expo di mana saya bakal wawancara orang-orang sukses untuk kasih nasihat ke kalian ya, gimana cara mereka meraih mimpinya dan gimana cara mereka mulai dari nol terutamanya. Itu selling point saya. Ikutin saya perjalanannya untuk wawancara orang-orang ini dan see you guys selanjutnya. Permisi Koko melakukan apa untuk mendapatkan satu yang pertama? Menemukan yang saya cintai, getting better at it, and then by time. Apa itu yang Om Kinjali apa ya? Saya stand up comedian, saya Stand up pelawak. comedian. Ya betul sekali. Terutama untuk anak muda yang mungkin mau jadi stand up comedian, mereka harus lakuin apa? How do I become funny? Pertama-tama berdamai dengan semua permasalahan hidup. Karena tragedi plus waktu sama dengan komedi. Kalau lu udah berdamai sama hal-hal sedih di masa lalu, bisa kita ketawain, and then it becomes your joke. Tapi Koko dulu pernah diremehin nggak sama teman-teman? Oh selalu? Selalu diremehin. Sekarang? Sekarang pun masih diremehin. Betul, betul. Sukses begini masih diremehin. Nggak sukses lah, biasa-biasa aja. Pernah gagal gak dalam stand up comedy? Every day, every month, every year. Gagal apa itu ya? Ngerjain event yang secara eksekusi berantakan, punya show yang, punya joke yang ternyata nggak lucu. Tapi you know? menurut Koko ini komedi itu sebuah talent atau skill? Bakat penting, tapi kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Koko dulu bakat memang? Enggak, I work hard at it. Enggak bakat sama sekali stand up Enggak, comedy? enggak. Kalau public speaking bakat gak? Enggak juga, I work hard at it. Work hard, everything just work hard. Iya, karena dulu saya gagap karena pernah ketemu nggak orang yang otaknya lebih cepat daripada mulut. Ada. Nah, saya kayak gitu tuh. Jadi kalau ngomong tuh Kayak belepotan. Elon Musk ya? Hah? Elon Musk begitu? Menghina Elon Musk Anda? Enggak. Ya kurang lebih mungkin kayak gitu. Koko mulai dari nol? Ya bisa dibilang mulai dari nol. Enggak ada privilege dari keluarga? Sebenarnya keluarga sempat punya duit terus bangkrut. So I guess a little bit of nurtured, ada privilege sedikit, tapi kemudian kehilangan itu semua. Terus awalnya Koko gimana mendapatkan modalnya itu? Modal nggak ada, kerja keras aja. Gue bekerja di dunia yang gue suka, karena gue suka dunianya. Gue bisa lama, karena gue bisa lama skill gue bertumbuh, karena skill gue bertumbuh ada duit. Tapi zaman sekarang kan anak-anak muda maunya hutang untuk mendapatkan modal untuk sebuah bisnis. Itu pandangan Om Tatang itu apa? Kalau menurut saya mah jangan dulu. Jangan dulu. Tahu nggak kalau lu berhutang, lu pasti mesti balikin uangnya. Sementara bisnis kan revenue kan nggak keukur. Aku Nah, maksudnya? Iya, betul. Gitu kurang lebih. Revenue nggak keukur. Terus Bukan nggak kur, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tapi yang pasti mesti balikin utangnya. Jadi ada yang nabrak gitu antara kepastian mesti balikin this sum of money sama pemasukan yang nggak tentu gitu dalam bisnis. ya mungkin kalau mulai dari nol nih, nggak ada modal sama sekali, mereka nggak ada privilege keluarga sama sekali. Mereka harus ngelakuin apa sih titik langkah pertama? Dan ini prinsip yang penting. Cepat boleh, buru-buru jangan. Ngerti bedanya cepat dan buru-buru nggak? Iya, cepat boleh, buru-buru jangan. Bedanya adalah kehati-hatian. Kehati-hatian. Koko dulu hati-hati. Berhati-hati. Tapi I share mistakes. Gue kadang-kadang terburu-buru juga. Terus kena masalah. Tapi ya gue belajar dari situ. Lebih penting networking atau ilmu? Ilmu. Ilmu dulu baru networking. Karena ilmu itu membuka pintu networking yang baru. Ada nggak nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang berintis menjadi sukses kayak Koko? Kurangin pijit plus-plus. Thank you banget Koko untuk nasihat hari ini. Permisi Koko melakukan apa untuk mendapatkan 10 M pertama? Kerja. Kerja apa nih? 10 yang pertama kerjanya gadai. Itu memang privilege dari keluarga atau mulai dari nol gadanya? Saya mulai sendiri dari nol, dari waktu lulus kuliah. Tapi apa sih titik balik dari Koko mulai pusat gadai ini? Awalnya di Jakarta itu belum ada gadai pertama kali. Nah, terus waktu itu kuliahnya hukum, ngambil skripsinya tentang gadai dengan koperasi simpan pinjam itu bedanya apa? Sambil bikin skripsi itu sambil bikin gadai. Ya. Jadi ilmu terus langsung terjun praktek. di Ya. Karena dulu itu mulainya 2003, gadai itu belum boleh, belum diatur. Di Indonesia belum diatur. Jadi karena saya ambil jurusan hukum, saya tahu glitch-nya di sana. Ini bukan melanggar, tapi ini juga belum diperbolehkan. Jadi saya mulai duluan. jadi kayak ada loophole-nya gitu Iya, ya, Kok? glitch ya. Untuk anak muda yang mau mulai bisnisnya, mereka harus bikin tren atau ikutin tren. Kalau saya ikutin tren, soalnya kurang kreatif saya. Tapi kan zaman sekarang kan ada tuh bisnis-bisnis seperti kayak paddle, kayak matcha, itu menurut Koko harus terjun di sana nggak? Ya boleh sih, apapun itu boleh kalau kamu bisa meniru dengan sempurna dan lebih baik dari yang ditiru. Kalau kuliah penting nggak? Harus. Tapi kan zaman sekarang anak-anak muda maunya cepet-cepet sukses, maunya cepet-cepet kaya, nggak mau kuliah, terus langsung sukses dengan kripto atau saham. Itu pandangan Koko tentang itu apa? Kalau lu nggak kuliah, lu nggak akan sepede dia, nggak akan berani nyamperin saya untuk nanya kayak gini. Jadi PD-nya itu dapat dari kuliah sebenarnya. Pasti. Tapi kan ada yang banyak yang sukses tanpa kuliah tuh. Sukses emang belum tentu, kuliah nggak menjamin sukses. Tadi kan saya bilang, nggak akan sepede dia untuk nyamperin saya. Itu yang salah satunya. Mungkin kalau anak muda memulai dari nol ya, nggak ada modal sama sekali. Mungkin apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan untuk menjadi sukses kayak Koko? Kuliah. Jurusan penting nggak? Nggak penting. Yang penting kamu kuliah dulu. Kuliah. Selesaikan kuliahmu, networking di tempat kuliah. Koko dulu ada teman-teman nggak yang sangat berperan dengan kesuksesannya Koko, yang mungkin dapat dari kuliah? Semua lingkungan saya pada saat kuliah itu berperan penting di kesuksesan saya sekarang. Mulai dari saya nggak dianggap oleh teman saya, dianggap oleh teman saya, Koko pernah diremehin nggak? dicuekin. Apa? Pernah diremehin nggak? Pernah pasti. Semua orang yang kuliah nggak ada kecuali pernah diremehin sama temennya, pernah diremehin dosennya. Nah di sana kamu dilatih gimana caranya kamu menghadapi itu. Tapi kan banyak zaman sekarang anak-anak muda kayak saya 18 tahun, mereka pikir kalau mereka nggak terlalu pinter di sekolah mereka nggak bisa sukses. Nggak terlalu pinter di sekolah? Iya, nggak bisa sukses katanya. Enggak sih, enggak setuju, enggak setuju. Koko dulu pinter sekolah. Biasa aja. Tapi ya mungkin bisa dibilang above average. Enggak. Biasa aja normal. Biasa aja.
Mungkin kalau anak muda bagi yang mau dapatkan modal, utang itu bagus nggak sih? Utang Iya, utang dari bank. harus terukur sih, utangnya untuk apa dan cara bayarnya gimana. Kalau kamu nggak tahu cara bayarnya, mendingan jangan utang. Tapi kan ada pitch-pitchnya gitu kan kok. Belajar Iya. banyak itu dari pitchnya sama bank itu. Makanya kamu harus tahu cara balikin utangmu itu gimana dan kapan dan pasti bisa atau enggak, baru kamu boleh ngutang. Jangan ngutang langsung mulai, balikinnya gimana nggak tahu, itu nggak boleh. Tapi kalau zaman sekarang kan anak-anak muda maunya terjun di bisnis terus langsung katanya mau IPO. Katanya mau langsung IPO terus sehingga bisa dapat investor, bisa dapat uang Ya, kembali. Pandangan itu Koko tentang mungkin dia sangat jenius ya, jadi nggak apa-apa. Kalau dia sangat jenius nggak apa-apa sih, tapi belum ada yang belum saya ketemu. IPO. Koko Bukan, mau belum ada anak muda yang kuliah terus langsung IPO dapat duit sukses. Itu kan saya bilang itu sangat jenius. Saya belum pernah ketemu yang kayak gitu. ada mau IPO nggak? Enggak. Kenapa nih? Belum perlu uang. Berapa cuan terbesar dalam setahun? Lebih banyak dari kalian. Ada nggak nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak Koko? Jangan buru-buru kaya, jangan lama-lama juga kayanya. Mulai dari sekarang. Thank you banget Koko untuk nasihat hari ini. Permisi Koko melakukan apa untuk mendapatkan 10M pertama? Sebelum pertama, investasi saham. Investasi sama apa? Invest saham. Invest saham yang bagus, tapi bukan multi bagger. Bukan multi bagger. Bukan. Kok untuk ada saran nggak kok untuk anak muda yang mungkin mau investasi sekarang, mungkin main di bidang apa sih, kripto atau saham? Udah pasti harus invest saham dan beli saham konglomerat. Saham konglomerat yang punya kepentingan. Jadi kita harus bantu orang-orang konglomerat tuh jadi masuk top 10 orang terkaya di Indonesia. Kayak Pani gimana kok? Pani I don't like. Kenapa gitu? Karena udah terlalu mahal. Udah Kita terlalu- harus cari yang kepentingannya masih baru, masih fresh. Ada nggak kok satu saham yang sekarang lagi mau naik ini? Ada saham C. Mindset sangat penting nggak? Untuk, Mindset saham? sangat penting untuk di pasar saham. Karena kita harus berani risking something to gain something bigger. Koko dulu pernah diremehin nggak sama pas? Pernah. 10 tahun lalu pernah diremehin. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Bener-bener nggak ada privilege dari keluarga sama sekali. Iya, nggak ada funds dari keluarga. Terus gimana cara Koko mendapatkan modal waktu? Kerja jadi tour guide, dagang, ya gulung semua ke investment sampai jadi gede. Wow, jadi kerja dulu akhirnya udah berapa modalnya? Sekitar ya ratusan juta lah. Ratusan Ratusan juta dari hasil kerja all in semua ke pasar saham. Itu di 2020 2020 waktu itu ya. Covid ya berarti? Ya waktu dapat momentum Covid, akhirnya dari ratusan juta jadi berapa miliar lah. Mungkin untuk anak muda yang mungkin katanya nggak mau kuliah gara-gara mereka bisa kaya dari kripto, dari saham. Pandangan Koko tentang itu apa? Kalau kamu IQ 200 jenius, nggak usah kuliah nggak apa-apa. Cuma kalau kamu kerja aja nggak bisa, kamu nggak tahu masa depan mau jadi apa, mendingan kuliah. Koko dulu kuliah? Kuliah di China dulu. Ada nggak pelajaran terpenting yang Koko pernah mendapatkan kuliah di China? Kuliah itu mengajarkan kita systematic thinking dan mencari teman. Ya, karena networking itu sangat penting dalam hidup dan kita belajar bersosialisasi itu sebenarnya dari kuliah. Jadi sebenarnya kalau masih muda harus berteman dengan sebaik-baiknya orang. Tapi kan anak-anak muda itu pikirnya mereka pada saat mereka kerja itu langsung mental illness kok. Iya. Langsung anxiety, langsung compare diri dengan orang-orang lain yang udah Iya. sukses kayak Koko gini. Iya. Mereka harus ngelakuin apa sih? Focus on your own journey. Jadi jangan pernah membandingkan hidup kita dengan pencapaian orang lain karena kita nggak pernah tahu apa yang orang lain korbankan untuk dapetin hidup mereka yang mereka hidupi sekarang. Jadi fokus aja karena rumput tetangga memang selalu lebih hijau, tapi rumput yang hijau adalah rumput yang selalu dirawat dan disiram secara rutin. Koko dulu pernah bisnis gak? Pernah dong. Bisnis apa? A lot of things. I sell tour and travel, I do consulting, now I have F&B and gold store. Koko kan bilang Koko udah kuliah di China nih kok. Iya. Apa sih keunggulan masyarakat Indonesia yang sering kali dilupakan oleh masyarakat Indonesia? Mas Indonesia tuh kita jauh lebih giat kerja dan bisa kerja. Tapi kalau misalkan dibanding sama China, of course kita China mungkin kan kalah. coding gitu. China mungkin kita kalah. Tapi kalau kita banding sama orang luar gitu ya, Europe, US, kita tuh jauh lebih giat kerjanya. Giat. Iya. Kalau Cuma kreatif? cuma mereka tuh kerja lebih cerdas. Kita tuh kurang kreatif. Tapi kalau kita bisa lebih kreatif, kita bisa kerja lebih smart dan I believe kita bisa ngalahin mereka. Kalau mungkin awal bisnis modal itu mereka kan kebanyakan anak-anak muda maunya utang terus. Itu bagus nggak sebenarnya? Jangan pernah dapat funding, jangan pernah ngutang unless you validating your business model dulu. Jadi bootstrap sampai validating business model until you get some cash flow and tractions baru boleh funding to expand. Jadi awalnya bootstrap. Karena kalau bootstrap kita hilang uang kita. Jangan pernah sampai menghilangkan uang orang karena itu akan menghilangkan trust. Dan dalam bisnis yang paling penting itu trust and reputation. Personal branding penting nggak? Personal branding sangat penting karena sejago apapun kita kalau kita nggak dikenal orang ya kita nggak valuable gitu. Menurut Koko semua anak muda harus terjun di bidang personal branding nggak sekarang? Personal branding wajib, tapi personal branding itu adalah untuk meng-expand our quality. Jadi don't fake it till you make it, but face it till you make it. Jadi documenting aja gitu. Tapi Kayak mereka gitu. kan selalu bilang kalau mau uang jangan pernah kejar uang. Koko setuju nggak? Sangat setuju. Kejar value ya bener. Sangat setuju. Koko tuh dari dulu nggak pernah ambil uang kecil gitu. Nggak pernah fokus ke result sih. Sampai detik ini pun nggak fokus ke result. Just focus doing our best, giving value to people, jadi orang baik. I believe uang akan datang dari sendiri. Day to day life-nya Koko sebenarnya ngapain sih kok? Kayak misalnya hari ini tuh janjinya Oke. gimana sih? What's the time span? Everyday schedule quite various ya. Gue harus bukain aja schedule gue. Jadi sometimes ada event,
friends, terus ada lunch with Pak Hermanto Tanoko. Yo, cool bro. Sometimes meeting with my mentor, but mostly trade di capital market. Kadang ada meeting bisnis, kadang ngeliat portfolio company yang mau kita invest. Jadi tiap hari sangat ragam sih. Koko bangun jam berapa? Bangun jam 8. Jam 8 pagi terus Bangun pagi. langsung udah masuk pasar. Bangun pagi, mandi, jam 9 market open, 1 jam pertama latihan market, dan abis itu pasti sibuk sama meeting and everything. Berapa cuan terbesar dalam setahun? Puluhan miliar lah. Puluhan miliar. Puluhan miliar. How much? Puluhan miliar. Puluhan miliar. Beberapa juta dolar lah. Apa nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang berintis menjadi sukses kayak Koko? Never compare your journey to others. Focus improving yourself. Keep working on your dreams. Jangan pernah biarin orang lain tuh ngebuat lu tuh jadi nggak berani untuk dapetin mimpi lu. Terus berani. Be bold. Be brave. Yeah. Nyali penting nggak? Sangat penting. Fortis fortuna diuvat. Fortune favors the bold. Cuma orang yang berani yang bisa kaya. Koko percaya Tuhan nggak? Of course I do. Apa dampak terbesar Tuhan kepada Koko? Everything ya, semua yang that I have right now is because of God, and semuanya cuma titipan. At the end of the day, ketika gue meninggal, I go back to zero. So you just enjoy everything ya from God. Thank you banget kok untuk nasihat hari ini. Thanks man. Thank you. Permisi Om, di umur berapa Om mendapatkan 1 M pertama? Permisi Om, sorry ganggu Om. Di umur berapa Om mendapatkan 10 M pertama? Sorry. Oke, thank you banget Om. Permisi kok, sorry ganggu Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya bikin bisnis channel wawancara orang sukses seperti kayak Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Oh, yang sukses dia nih? Yang lebih sukses siapa nih? Nasihat-nasihat untuk generasi muda boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Boleh. Boleh. Saya dengan siapa hari ini? Ipir Firdaus. Ya. Om dulu pekerjaannya di bidang apa? Saya orang CIB Niaga loh tapi. orang saya Iya. Jadi direktur Om? Saya head of tadinya, tapi sekarang saya transfer ke CIMB Regional Office Malaysia. Om, ada nggak kesalahan umum pada saat anak muda bermulai kerja atau bermulai jenjang karir saat mereka lulus kuliah? Kesalahan umum dari anak muda adalah menurut saya compare to my generation ya, resilientnya sih. Gampang cepat bosan. Padahal sebenarnya pekerjaan itu kan kadang-kadang kita harus nurture, kita harus lihat dulu tantangannya apa dan segala macam, jangan gampang bosan gitu. Karena namanya tantangan di sebuah perusahaan itu kan pasti ada. Kebosanan itu pasti ada. Tapi itu harus dilihat dari segi yang lebih positif lah gitu. Pernah ya. bosan? Pernah dong, masih nggak mungkin nggak bosan. Tapi gitu. kan zaman sekarang kan anak-anak muda maunya cepet-cepet sukses, cepet-cepet kaya dengan kripto, nggak mau kuliah. Apa pandangan Om tentang itu? Kalau saya ya tergantung bagaimana ngelihat dari segi resikonya yang mau diambil ya. Kalau kayaknya misalnya ngambil kripto, ngambil saham segala pasti ada resikonya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya dia sebagai profesional gitu, dia dapat gaji bulanan, dia pasti kan lebih stable kan. Nah jadi bagaimana tergantung orangnya personalnya masing-masing, bagaimana dia ngelihat profil resikonya untuk dirinya sendiri, untuk bagaimana dia ke depannya berinvestasi. Gitu. Om dulu berinvestasi nggak? Saya tuh cukup konvensional orangnya, saya berinvestasinya lebih ke emas atau ke properti karena saya Jadi always traditional. Agak takut judi ya. Agak takut judi orangnya. Tapi saya biasanya investasinya lebih di gold. Gold asli atau saham? Di gold asli. Gold asli, Iya, memang di beli gold. Iya, beli ya. Om, kalau anak muda mau mulai dari nol nih, nggak ada modal sama sekali ya. Apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan untuk menjadi sukses kayak Om? Niat sih. Pertama adalah niatnya bahwa semua itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau kita ngelihat kita punya niat yang bagus, kita niat yang positif, kita pasti semuanya bisa. Tapi kalau kita di depannya kita udah niatnya kita udah nggak yakin, pasti belum tentu akan kejadian gitu. Jadi tergantung bagaimana keyakinan kita sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan ke depan gitu. Jadi once kita yakin, apa sih yang nggak bisa dilakukan harusnya bisa. Katanya mereka selalu pikir kayak kalian harus pikir kalian udah capai segala sesuatu sebelum kalian mencapai segala sesuatu. Itu bener nggak? Benar. Saya ngelihatnya sih seperti itu. Dulu Jadi saya belajar dari buku juga itu. Om, PD itu sangat penting nggak? PD penting. Apa sih satu trait yang Om ada yang bisa bikin Om itu naik jabatan? Saya nggak takut mencoba sesuatu hal yang baru. Saya nggak takut untuk bisa melakukan hal baru gitu. Karena pada saat kita melakukan hanya BAU aja setiap harinya, kita kan nggak masuk ke level yang baru ya, atau next level yang berikutnya. Jadi jangan takut untuk keluar dari arah yang sudah ada. Kalau kita melihat kita yakin bahwa itu lebih benar dan lebih baik. Tapi Om dulu pernah gagal ya? Nggak mungkin nggak pernah, pasti pernah gitu. Apa titik balik Om dari gagal itu? Titik balik dari saat itu sedih boleh, ya kecewa boleh, Kecewa tapi boleh. jangan kelamaan. Satu nasihat financial terbaik yang Om pernah mendapatkan yang mungkin nggak bisa diajarkan di sekolah. Bahwa berinvestasi itu nggak selalu untung. Harus ada loss-nya dulu. Nggak harus bisa loss, tapi kalau kita loss ya kita harus bounce back segera gitu. Dan kita harus strategize. Jadi nggak ada yang selalu yang instant kalau kita taruh ini udah pasti untung tuh nggak ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Belajar dulu. Nggak usah gitu. Ya misalnya kita taruh saya beli tanah lah. Misalnya saya beli rumah bisa aja kan harga tanahnya turun bisa aja kan. Atau kita misalnya mau beli rumah bisa aja turun juga. Atau saya mau beli harga emas saat ini untung sekarang lagi emas lagi naik-naik ya saat ini. Nanti seminggu depan juga turun bisa aja kan. Jadi kita harus siap dengan segala resikonya gitu. Tapi semuanya harus disiapkan dengan analisa yang baik menurut kita. Gitu. Menurut kita masing-masing. Apa nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak Om? Jangan takut mencoba, terus resilient dan terus kejar mimpinya. Thank you banget Om untuk nasihat hari ini. Oke, thank you ya. Permisi Om, sorry ganggu Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya bikin bisnis channel wawancara orang sukses seperti Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? This guy semua successful. This guy. Permisi kok,
Sorry ganggu kok. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Koko? Saya minta nasihat untuk Young Generation. Saya bikin di channel wawancara orang sukses seperti Koko. Saya sudah wawancara Pak Sandiaga Uno. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Koko? Boleh. Iya. Saya dengan siapa hari ini? Jaguars. Kalau Jaguars pekerjaannya di bidang apa? Saya relationship manager untuk nasabah private CIMB. Awalnya dulu kenapa terjun di sini kok? Memang dari awal saya di dunia banking sih. Dunia banking. Iya. Relationship manager betul. Relationship manager. Terus itu prioritize relationship. Gimana sih anak muda sekarang bisa memprioritize relationship? Apakah emotional intelligence sangat berperan dengan kesuksesan Koko? Penting sekali tuh emotional intelligence ya. Karena dengan emotional intelligence kita harap anak-anak muda sekarang tuh bisa punya wawasan lebih luas tentang perekonomiannya untuk dia bisa meng-growth wealth-nya. Kuliah penting nggak? Penting. Tapi kan zaman sekarang kan anak-anak muda maunya cepet-cepet sukses, mau cepet-cepet kaya dengan kripto, dengan AI, dengan saham. Apa pandangan Koko tentang itu? Semua dimulai dari awalnya harus mau mencoba sih. Jadi jangan takut kalau misalnya ada kayak loss atau apa. Mungkin bisa dicoba dari sedikit dulu ya, kecil dulu sembari mencari wawasan. Sekarang udah banyak sih untuk mencari wawasan tuh dari digital, dari internet, lihat success story-nya orang-orang yang udah berhasil di dunia tersebut ya. Tapi Koko dulu awal jenjang karir itu selalu sukses terus atau ada gagalnya? Pasti ada gagalnya. Ada nggak Koko? Kayak satu saham Koko lihat berpotensi banget sekarang. BCA kali ya. BCA ya. Kira-kira bakal unggul. Bank semua orang punya ya. Jadi ya dari sisi demand-nya juga kan tinggi kan. Jadi dia lebih stabil sih. Ada nggak kok kesalahan umum pada saat anak muda bermulai investasi? Takut coba sih, takut loss atau takut mencoba sih awalnya. Cuman kalau misalnya mereka bisa tekunin ya harusnya bisa be expert di bidang itu sih. Ada nggak satu prinsip yang Koko ada sampai sekarang yang Koko itu dari dulu ada kesalahan di prinsip-prinsip itu? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Prinsipnya selalu dari 18 tahun selalu tekunin Iya, semuanya. iya. Ada nggak kok satu prinsip yang Koko sekarang ada untuk meraih kesuksesannya? Jangan pantang menyerah aja sih. Pantang menyerah. Iya. Jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal itu. Oke kok. Apa nasihat terakhir untuk anak muda yang sering berintis menjadi sukses kayak Koko? Terus mencoba, jangan takut gagal. Thank you banget kok untuk nasihat hari ini. Minta 1 menit dari Om saya minta nasihat untuk Young Generation. Sorry? Saya minta nasihat untuk Young Generation. Boleh nggak saya minta 1 menit? 1 menit saja Om. Bentar dulu dong, baru gue nyampe. Misi Om, sorry ganggu Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk Young Generation. Saya bikin sebuah bisnis channel wawancara orang sukses seperti kayak Koko. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Koko? Saya RM-nya sih. Boleh nggak? Kenapa boleh, Koko boleh. kelihatan Silakan, sukses? Siapa yang paling sukses di sini? Yang mana? Yang mana? Iya boleh apa pertanyaannya? Saya dengan siapa hari ini? Dengan Ferry. Om Ferry, pekerjaannya di bidang apa? Saya relationship manager di CIMB Niaga. Awalnya terjun di bidang ini kenapa kok? Karena ya passion sih juga. Relationship, suka sebagian. relationship. Iya, Berarti suka bangun hubungan lah dengan Bangun nasabah hubungan ya. dengan nasabah sama brand lain juga ya? Brand lain juga. Brand lain juga ya? Iya gitu. Apa sih Gimana? kesalahan umum pada saat anak muda bermulai kerja? Yang penting konsisten, disiplin, sama semangat terus sih. Ya, jadi pantang menyerah lah ya. Dulu Koko pernah gagal? Ya pernah lah. Gagal apa? Gagal. Hubungan? Oh enggak. Untungnya enggak sih. Pernah gagal juga coba bangun bisnis. Sempat sambilan dulu kan kebetulan juga ada fotografer dan sampai akhirnya udah mulai beralih tuh dari kamera digital lama beralih kan ke mirrorless. Nah itu sempat drop banget. Nah, terus juga sempat dari sana tapi belajar buat bangkit. Ada nggak nasihat financial terbaik yang Koko pernah mendapatkan yang mungkin nggak bisa diajarkan di sekolah? Belajarlah dari kegagalan dan bangkit. Koko dulu pernah diremehin sama temen? Diremehin sama teman sih ya pernah lah. Pasti semua pernah ngalamin lah ya. Semua pernah ngalamin? Iya dulu. Remehin kenapa itu? Dulu mungkin karena body shaming fisik ya. Dulu kan mas zaman sekolah. Terus di SMP sering dibully juga akhirnya pas SMA jadinya nakal gitu. Jadi malah jadi yang ngebully gantian. Apa titik terendah Koko? Titik terendahnya ya mungkin pas gagal investasi ya. Gagal investasi apa? Sempat juga. Kripto? Kripto juga ada. Kripto juga ada ya? Ada. Apa sih kok kesalahan-kesalahan yang mungkin anak muda harus pelajarin dari Koko? Gagal hari ini bukan berarti gagal di masa depan sih. Dulu investasi di mana kriptonya? Di Bitcoin juga ada. Sekarang lagi. Ya banyak kan memang di Bitcoinnya sih, tapi kan memang ya nggak Lagi sabar koreksi juga. ya? Iya. Kalau trading nggak tapi? Trading udah nggak sekarang. Lebih jadi investor daripada trading. Oh, investor? Ya jadi ya taruh aja, habis itu ya berapa tahun baru ambil. Oh, mungkin ada nggak nasihat terakhir untuk anak muda yang sering merintis menjadi sukses ke Koko? Ya pantang menyerah dan terus semangat sih. Oke, kok. Thank you banget kok untuk nasihat hari ini. Hari ini sudah berhasil mendapatkan Andrew Susanto, David Noah, dan selain lainnya. Dan mereka wawasan-wawasannya tuh gila banget ya guys. Mereka membuka pikiran-pikiran anak-anak muda, terutama yang Gen Z, bahwa sukses itu bukan instan. Sukses itu proses dalam jangka panjang. Jadi kalau orang-orang pikirnya sukses itu cepat, itu bukan sukses. Itu namanya fast money. Dan satu nasihat financial yang saya dapatkan di event ini adalah jangan pernah kejar uang. Kejar value dan uang akan datang ke kalian. So thank you guys, dan see you guys selanjutnya.